147. Paula, Chana, dan yang lain mengikuti Cecilia ke dalam rumah besar di sana. Mereka duduk saling bercerita. 4 sahabatnya beserta adik-adiknya juga ikut mengerumi kelima wanita berpangkat jenderal itu. Benar, saat Tuan pertama kali bergabung terlihat lucu. Ia tampan, namun terlihat lemah seperti wanita, kata Sandra. Sandra memang satu grup dengan Friendly saat mendaftar dan mengikuti pelatihan singkat karena perang sudah berkecamuk di utara. Cecilia menanggapi, kapan ia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya? Kanabis menjawab, Nyonya, Tuan tidak pernah menunjukkan kekuatan dan kepintarannya. Ia maju sendirian dan selalu kembali dengan selamat. Maka, dalam waktu singkat, ia diangkat menjadi asisten Jenderal Young. Sejak menjadi asisten jenderal, ia meminta untuk melatih orang-orangnya sendiri. Maka ia melatih 20 orang kakak-kakak kami. Baru setengah tahun kemudian ia menarik kami 17 bersaudara. Nota bertanya, bagaimana ia melatih kalian? Chana tersenyum lalu menjawab, pelatihan kami terlalu singkat karena di area pertempuran. Namun Tuan menambah tenaga dalam kami dan memperbaiki jurus-jurus kami. Kalian sudah mengenal Randu dan lain-lain pada saat itu? Tanya Cecilia. Chana menggeleng kepalanya sembari menjawab, tidak, kami tidak mengenal kecuali 17 orang. Murid Tuan 20 orang itu di luar militer, namun mereka selalu ada di sisi pasukan kami. Namun kami tidak pernah bertemu. Grace bingung lalu bertanya, jika mereka di sisi kalian, kenapa tidak pernah bertemu? Delina menjawab, murid-murid Tuan itu selalu berada di garis depan. Mereka selalu membuka jalan untuk kami dan melapor kepada Tuan setiap pergerakan mereka. Chana menambahkan, setelah setahun baru kami mengenal Randu. Setelah kami terdesak di pegunungan bersalju yang pada saat itu kami tidak bisa bergerak maju atau mundur. Delina kembali berkata, benar, pada saat itu seseorang datang menghadap Tuan dan pergi berdua ke markas musuh. Chana mengangguk lalu berkata, engkau benar, pada saat itu Tuan tertembak dan Randu membawanya pergi. Dari markas musuh, setelah menghabisi ribuan tentara musuh, berdua saja. Sandra tertawa lalu berkata, Nyonya, engkau maafkan kami. Dulu kami berpikir Tuan seorang perjaka, jadi kami berharap bisa menjadi pendampingnya. Namun pada pagi hari itu, saat Tuan tertembak, kami sudah mengubur semua dalam-dalam karena kami baru mengetahui Tuan sudah memiliki engkau. Kelima wanita tertawa dengan pipi merah. Cecilia menatap wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah yang cantik pikirnya, terutama Sandra, wajahnya sangat cantik, tidak kalah dengan Paula lalu. Cecilia tertawa menjawab, tidak masalah. Dan aku mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga ia. Nyonya, bukan kami yang menjaga Tuan. Namun, Tuanlah yang menjaga kami di setiap waktu, jawab Delina. Ling-Ling yang pendiam berkata, jika bukan karena Tuan, maka aku sudah mati berulang kali. Lala menambahkan, bukan hanya engkau, aku dan semua kita mungkin sudah 2 meter di dalam tanah. Mereka tertawa sembari menganggukkan kepalanya, dan Sandra kembali berkata, kalian ingat saat kita terkepung di sela bukit batu? Aku pikir saat itu aku akan mati. Iya, saat itu jika Tuan tidak datang, maka kita 17 orang akan mati semua, tambah Delina. Cecilia mendengar, berkata, bukankah ia selalu bersama kalian saat maju? Sandra menjawab, pada saat itu Tuan masih rapat, kami mendapat laporan musuh sudah masuk untuk menyerang. Tanpa menunggu Tuan, kami 17 saudara maju menyerang musuh yang selalu mundur karena sudah menyiapkan perangkat di celah gunung itu. Chana berkata, saat itu jika Tuan tidak datang, kita sudah tidak ada lagi. Bagaimana ia menyelamatkan kalian 17 orang? Tanya Novitasu. Chana dan yang lain menggeleng kepalanya sembari berkata, entahlah. Namun tembakan dari musuh berhenti dan Tuan berjalan dari arah musuh sambil tersenyum marah. Lala tertawa lalu berkata, kita 17 orang dihukum berlutut seharian karena itu. Randu masuk ke dalam lalu berkata, saat itu Tuan sedang bersamaku. Mendengar kalian maju tanpa perintahnya, ia sangat marah. Ia berdiri lalu berlari bagai terbang, melewati posisi kalian, langsung ke arah musuh dan menghabisi ratusan musuh dan puluhan sniper sendirian untuk menyelamatkan kalian. Setelah berkata, Randu berjalan naik ke lantai 2 lalu turun membawa buku.
Saat melihat Randu turun, Cecilia bertanya, "Kenapa engkau tidak ikut membantunya?" Randu tersenyum menjawab, "Tuan bergerak bagai angin, bahkan mereka ini tidak dapat melihatnya. Aku tertinggal jauh di belakangnya dan tiba semua sudah usai. Maafkan kesalahanku itu, kakak ipar." Cecilia tersenyum menjawab, "Itu bukan salahmu. Tapi bagaimana ia melewati mereka tanpa mereka ketahui dan setelah usai, ia baru berjalan ke tempat mereka." Randu tersenyum menjawab, "Kakak ipar, Tuan bisa bergerak secepat angin. Terkadang gerakannya tidak dapat diikuti oleh mata seorang ahli sekalipun. Dan mereka ini semua ahli bela diri dan tidak mengetahui Tuan berlari melewati mereka menuju musuh untuk menyelamatkan mereka ini." Randu berlalu ke belakang, kembali untuk menyerahkan buku yang Franklin minta. Semua terdiam melihat Randu yang berjalan ke belakang. Setelah itu Sandra berkata, "Nyonya, memang gerakan Tuan terlalu cepat. Di medan tempur, ia tidak pernah peduli dengan orang-orang yang bergerak maju, namun ia akan selalu mengambil kepala pemimpin dan kembali ke belakang prajuritnya. Kepala pemimpin musuh ditancapkan di ujung tombak, dan itu tugas Richard untuk membawanya ke garis depan hingga mental prajurit musuh jatuh melihat kepala jenderal mereka." Chana menambahkan, "Maka, pasukan yang dipimpin oleh Tuan sangat ditakuti oleh musuh. Mereka selalu berusaha untuk membunuh Tuan." Sandra kembali tertawa lalu berkata, "Mereka lucu. Mau membunuh Tuan namun tidak tahu Tuan yang mana." Rianti bertanya, "Kenapa mereka tidak tahu, kakak ipar?" Chana menjawab, "Engkau tahu sifat Tuan selalu rendah hati. Berpakaian seadanya, tidak seperti para jenderal lain yang berpakaian bagus. Tuan kami sangat sederhana, tidak menonjolkan dirinya sebagai pemimpin. Dengan begitu musuh hanya tahu ia sebagai pelindung utara, belakangan pelindung negeri, namun mereka tidak tahu nama dan wajah Tuan." Ling Ling yang diam berkata, "Walau sederhana, tetap banyak para gadis yang mengejarnya." Sandra tertawa lalu berkata, "Hahaha, termasuk kita di awalnya, hingga kita mengetahui Tuan sudah memiliki istri." Chana membantah, "Tidak seperti itu. Karena kita masih berharap hingga Tuan menolak pinangan kaisar untuk putrinya." Mereka berbicara seolah-olah di sana tidak ada Cecilia. Bicara apa adanya tanpa menutupi, dan ini memang sifat mereka. Cecilia mendengar mereka tersenyum walau sedikit terkejut mendengar bahwa suami menolak pinangan kaisar. Ia bertanya, "Bagaimana ia menolak kaisar?" Kelima wanita itu tertawa, lalu Sandra berkata, "Nyonya, engkau tahu bagaimana wajah kaisar saat itu, maka engkau akan ikut tertawa." "Nyonya, engkau tahu sejak Tuan menolak kaisar, maka kami sadar bahwa kami bukanlah sainganmu untuk mendapatkan hati Tuan," kata Delina. Cecilia tersenyum lalu meminta kepada kelima wanita itu untuk bercerita. "Kalian ceritakanlah." Chana menjawab, "Engkau mendengar dari Tuan Tufu bagaimana Tuan menolak berlutut di depan kaisar. Malamnya diadakan jamuan makan malam dan kami muridnya hadir pada waktu itu. Setelah jamuan selesai, kaisar berkata pada Tuan." Chana berdiri mempraktekkan apa yang kaisar katakan. "Pelindung negeri, apakah engkau bersedia menjadi menantuku untuk putri satu-satunya milik keluargaku?" Sandra berdiri lalu berkata, "Maaf yang mulia, aku tidak dapat menerimanya karena aku sudah memiliki istri." Chana tersenyum menjawab, "Aku sudah mendengar tentang pernikahanmu yang terpaksa di Jiangling dan itu bukan alasan, bukan?" Sandra mempraktekkan sifat friendly saat itu. Ia menaruh tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Pernikahanku bukan terpaksa. Aku menikahinya karena aku yang sudah merusaknya. Dan itu sebuah kesalahan bagi kami berdua. Apa yang mulia tahu, aku menikahinya bukan karena dipaksa, tapi karena aku mencintainya." Chana menjawab, "Engkau bisa mengatakan itu, namun yang aku tahu sehari setelah pernikahanmu, engkau diusir dari sana dan selama ini engkau berada di sini. Apakah ia akan setia menunggumu?" Sandra tertawa, mencontoh Franklin lalu berkata, "Yang mulia, cerita yang engkau dapat tidak tepat. Yang benar adalah aku yang pergi meninggalkan untuk datang ke sini dan menguji ia apakah ia akan menungguku. Bagiku, hanya satu menepati janjiku padanya untuk kembali setelah 5 tahun. Masalah ia tidak setia, itu adalah haknya, dan aku cukup mengetahui bahwa ia bukan jodoh yang baik untukku.
lalu berdiri dan berkata, "Engkau tahu yang mulia, aku adalah pewaris tahta keluarga Lu di ibu kota, dan keluarga Lu di Qingzhou. Engkau tahu artinya jika aku ingin menikah, maka engkau bisa menutup jalanan Jiangling karena banyak gadis yang mengantri." Lalu mereka tertawa semua. Chana berkata, "Wajah kaisar sangat buruk saat itu, namun kami para murid jadi tahu ceritamu dan Tuhan kami, serta mengetahui identitas lain Tuhan kami." Ling berkata, "Dan sejak hari itu kami berlima sadar bahwa kami tidak pernah ada di hati Tuhan kami. Di hatinya hanya ada engkau." Cecilia tersenyum, terharu, karena begitu besar kasih Frankly padanya. Sedangkan ia selama ini selalu menjauhinya. Mendengar cerita mereka, Rianti berkata, "Kakak, semua belum tahu kan bagaimana kakakku ini menolak pinangan Anita Lu untuk Tuan. Kalian itu karena sudah memiliki suami yang baru kembali dari utara." Kelima orang ditambah Paula melihat ke arah Cecilia. Mereka seperti meminta penjelasan. Cecilia hanya tersenyum, namun Rianti menjelaskan dari awal hingga akhir. Sandra tersenyum lalu berkata pada Cecilia, "Nyonya, pantas Tuan kami memilihmu untuk hidup bersamanya. Kalian berdua adalah pasangan paling serasi, dan kau tentu wanita paling bahagia di dunia ini." Paula berkata, "Nyonya, mungkin hanya engkau wanita yang berani menolak Bibi Anita." Novitasu berkata, "Jika pada saat itu engkau menerima lamaran Bibi, maka engkau tidak akan pernah berada di sini." Rianti menjawab, "Kak Nosu, engkau tahu kakakku, ia bukan wanita yang gila harta dan kemewahan. Engkau bayangkan jika kakakku adalah wanita lain dilamar oleh keluarga terkaya di negeri ini. Apakah mereka akan menolaknya seperti yang dilakukan kakakku ini?" Semua menyetujui kata-kata Rianti. Sementara di halaman belakang, Randu yang membawa buku yang diminta oleh Frankly sudah duduk di belakang Frankly setelah menyerahkan buku itu. Frankly membalik-balik halaman buku mencari sesuatu di sana. Setelah menemukannya, ia membaca lalu berkata, "Buku ini aku temukan di kuil tua di utara yang ditinggal para penghuninya karena perang. Usia buku ini tidak kurang dari 700 tahun. Tuan, jika buku itu benar berarti kita harus mencari keberadaan benda itu," tanya Tufu. Frankly mengangguk, lalu menjawab, "Aku sudah mencarinya, namun hingga sekarang belum dapat menemukannya." Richard J. berkata, "Menurut buku itu, benda itu sekarang berada di Jiangling, dan karena itu Anda kembali ke sini." Frankly kembali mengangguk dan menjawab, "Engkau benar, ini salah satu alasan aku membeli seluruh bukit ini untuk memulai pencarian di mana benda itu sekarang berada." Randu yang di belakang Frankly berbisik, "Tuan, peta yang kau pinta sudah ada besok. Akan diantar." Frankly tersenyum dan berkata, "Bagus, engkau atur pertemuan dengan mereka besok dan bayar berapapun yang mereka inginkan." John Lee bertanya, "Apa kegunaan benda itu?" Frankly memalingkan wajahnya lalu menjawab, "Ayah, di benda itu terdapat hal yang tidak dapat dibayangkan. Di sana terdapat ilmu bela diri tingkat tinggi yang dimiliki Laksamana Cheng Ho. Di dalamnya juga diajarkan cara bermeditasi yang baik dan cepat untuk meningkatkan tenaga dalam. Namun yang paling utama adalah ilmu maritime yang mengajarkan bagaimana membuat pasukan yang kuat di darat dan di laut." Jack Solander bertanya, "Apakah sudah ada petunjuk di mana benda itu berada?" Frankly menggeleng kepalanya dan berkata, "Belum ada petunjuk yang jelas. Namun menurut buku ini, Laksamana tinggal di Jiangling, yang dekat dengan laut, dan saat-saat terakhirnya ia membawa benda itu dan hilang seperti ditelan bumi. Bukankah ia dimakamkan di Bukit Nisu di ibu kota?" kata Tufu. Frankly menggeleng kepalanya lalu berkata, "Banyak versi di mana makamnya. Namun di buku ini sebelum ia menghilang, ia telah menyembunyikan benda itu." Feng Long berkata, "Bukan makam yang kita cari, namun keberadaan benda tersebut. Karena ia tinggal di sini, maka di Jianglinglah benda itu disembunyikan." Frankly tersenyum lalu berkata, "Engkau benar, Bibi. Jika mencari di mana makam sebenarnya, maka itu akan sulit karena banyak versi. Namun, benda yang dimaksud berada di sini. Walau tidak mudah, namun akan ditemukan pada waktunya." Bao Seng bertanya, "Bentuk benda itu seperti apa? Mungkin kami tidak sengaja menemukannya." Frankly menjawab, "Bau-bau tua, benda itu seperti kendi, terbuat dari tembaga, dan kendi itu bisa terbelah dua jika tahu caranya." Max Long bertanya, "Maksudmu tahu caranya? Apakah benda itu tidak bisa dibuka oleh sembarangan orang?" Frankly menjawab, "Max tua,
Aku belum pernah melihat bendanya. Di buku tidak tertulis caranya, namun hanya dikatakan yang bisa membuka kendi adalah yang berjodoh. Dari sini aku menyimpulkan bahwa kendi itu bisa terbuka dan rahasianya berada di dalam kendi itu. John Lee berpendapat, dengan teknologi canggih seperti sekarang tentu tidak sulit untuk membelanya menjadi dua bagian. Franklin coba menjawab, ayah mungkin benar, namun kita tidak melihat bendanya, jadi belum bisa menyimpulkan apakah dengan sinar laser bisa membelah kendi menjadi dua. Tu Fu bangkit dan berkata, menurutku teknologi bukan pilihan yang tepat. Ia membuat kendi bukan untuk dipaksa terbuka. Jika salah sedikit, maka kendi bisa hancur, dan rahasia di dalamnya akan hilang selamanya. Franklin tertawa dan berkata, engkau memang tua yang cerdas, dan analisismu tepat. Dia menciptakan kendi dengan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, kecuali pada orang yang berjodoh. Tentu ia sudah menyiapkan jebakan jika kendi dipaksa dibuka. Yang terpenting adalah menemukannya dahulu, baru memikirkan untuk membukanya, kata Anita Lu. Franklin menjawab, engkau benar ibu. Siapapun yang menemukannya belum tentu bisa membukanya, dan aku sudah meminta Tang Hai San untuk mengawasi balai lelang jika barang itu sudah pernah ditemukan. Anita Lu sedikit kaget mendengar ini, lalu ia berkata, Tang Hai tidak pernah mengatakan hal ini padaku. Franklin tersenyum menjawab, aku yang melarangnya, jadi aku mohon padamu ibu, jika Tang Hai mengikuti setiap lelang, maka izinkanlah ia. John Lee tertawa berkata, pantas ia selalu berusaha hadir di setiap pelelangan. Franklin mengangguk menjawab ayahnya, ayah, ia sudah berusaha mencari sejarah lelang negeri ini dan luar negeri, namun tidak menemukan kendi itu. Maka ia berusaha mengikuti setiap lelang. Sudah berapa lama engkau mencarinya? Tanya Anita. Franklin menjawab, 3 tahun ibu, sejak aku menemukan buku ini. Aku sudah meminta Tang Hai mengawasi balai lelang. Max Long berdiri lalu berkata, Tuan muda, dengan kekuatanmu sekarang, untuk apa engkau mencarinya? Franklin menatap Max Long lalu menjawab, Max 2, bagiku rahasia dalam kendi itu yang utama adalah bagaimana menciptakan pasukan yang kuat di laut. Jika rahasia itu jatuh ke tangan musuh, maka itu menjadi kesalahanku sebagai rakyat negeri ini. John Lee berkata, mengapa engkau berpikir itu adalah kesalahanmu? Ayah, buku ini berusia 700 tahun dan berada di dalam kuil di utara, sangat jauh dari selatan. Tentu, para biksu sudah membacanya, mencoba mencarinya, dan pada akhirnya jatuh di tanganku. Akhirnya sudah menjadi tugasku selama aku hidup untuk mencari keberadaan bukan, dan ini yang dinamakan jodoh, jawab Franklin. Peter Law berdiri lalu berkata, Tuan, apakah aku boleh memegang buku itu? Franklin tahu Peter adalah jenius, maka ia mengangguk. Peter tidak membuka buku itu. Mungkin lebih tepatnya kitab yang terbuat dari kulit hewan. Ia hanya meraba kulit dan sekilas melihat bentuk tulisan dan tinta yang dipakai. Setelah itu ia mengembalikan kitab itu pada Franklin dan berkata, Tuan, usia buku itu mungkin lebih tua dari 700 tahun. Tinta, kertas, dan tulisan yang digunakan di sana pada zaman dinasti Song. Tu Fu berdiri dan berkata, bukankah Laksamana hidup di zaman dinasti Tang? Peter mengangguk menjawab, Tuan Fu benar, ia hidup di dua zaman itu, dinasti Tang dan Song. Jika buku itu ditulis pada zaman itu, berarti yang menulisnya orang dekat Laksamana, atau bahkan mungkin Laksamana sendiri yang meninggalkannya untuk kita. Max Long berkata, berarti informasi dalam kitab itu adalah benar, bukankah begitu? Tuan Long, aku hanya meraba dan melihat tulisan, dapat mengetahui itu kitab sudah tua. Isinya, aku yakin 100% benar, jawab Peter Law. Franklin tertawa lalu berkata, analisis yang pintar. Aku juga berpikir hal yang sama denganmu, makanya aku sudah melakukan langkah-langkah untuk mencarinya. Apa yang kau maksudkan dengan langkah-langkah? Apakah engkau sudah memiliki rencana untuk mencarinya? Tanya John Lee.